Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PGRI Jatim, Ketua Gumun, Ibu Instruktur, dan seluruh peserta Vikon pengawas hebat se-Nusantara. Pertama-tama perkenalkan dulu kami personil kegiatan hari ini. Saya sebagai host, nama Lukman Hakim dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, pengawas SMK Kabupaten Malang. Selanjutnya selaku moderator yaitu Bapak Hari Santoso MPD. Beliau adalah Korwas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar. Dan sebagai narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Heri Prasetyo SPD. Beliau adalah pengawas SMK dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang. Untuk lebih mempercepat jalannya kegiatan, monggo kegiatan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Kepada Bapak Hari Santoso MPD dipersilahkan. Ngoten nggih? Jangan sip. Mulai yo. Mulai. Pikir ini kan sudah mulai, Pak. Kita yuk semayanan toh bro, kita mana? Semayanan sih. Wis mulai yuk. Sik sing liya-liyane wong mlebu, liya-liyane ndak doyan no. Lah, sapa kuwi jenenge ya kuwi? Boleh wis mau Sapa kuwi Buari. Gak apa-apa kita nganu apa ini sih sampai nunggu yang lain. Yuk, mulai. Pak Buari belum masuk, Pak. Iya, Pak. Halo. Buari instruktur. ora apa-apa. Gak apa-apa. Enggak. Enggak, wis omong menane. Gak apa-apa tenan ya. Ya wis, yuk jalan. Sebentar. Tak oyah-oyahi dulu Pak Heri nanti 15 menit ada Pak Heri, gak usah suwi-suwi. Ya wis, menyesuaikan Pak. Nanti yang share materi simpen saya apa jenengan? Pak Heri. Halo. Yang share materi jenengan saya apa jenengan? Pak Lukman. Oke. Ini Pak Heri. Pak Heri ngalah pipi toh? Halo. Pak Heri kok ngalah? Duh. Pak Heri kok lihat gitu? Selamat siang.
Pak Abdul Rafiki. Pak Abdul Rafiki, selamat siang. Selamat siang. Pak Abdul Rafiki, dari mana Pak Abdul Rafiki? Saya dari Kemenak Kabupaten Bantul. Alhamdulillah bisa bertemu di kegiatan ini Pak Abdul Rafiki. Ini kawan masih mencoba sinyalnya putus nyambung Pak Abdul. Oh iya. Ini. Saya ini nyambung lagi. Yuk Pak Lukman, siap. Pak Heri, sudah siap Pak Heri? Sudah. Suara saya bisa diterima Pak Lukman? Sudah, alhamdulillah suaranya sudah bisa diterima. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PGRI Jatim, Ketua Gunung, Ibu Instruktur Ibu Ari, dan seluruh peserta Vikon pengawas debat se-Nusantara. Perkenalkan, dalam kegiatan siang hari ini personil kami, saya nama Lukman Hakim selaku host instansi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang selaku pengawas SMK. Selanjutnya selaku moderator hari ini yaitu Bapak DRS Hari Santoso MPD. Beliau adalah koordinator pengawas dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Blitar. Dan sebagai narasumber kita pada siang hari ini dengan tema berdamai dengan COVID-19 yaitu Bapak Heri Prasetya SPT. Beliau adalah pengawas SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang. Untuk lebih mempercepat room selanjutnya kami diserahkan kepada moderator, kepada Pak Doso. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PGRI Jawa Timur, yang saya hormati pula Ketua Bangun, yang saya hormati instruktur, host, dan presenter, dan tidak lupa semua peserta Vikon yang saya muliakan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo sebagai presenter membuahkan hasil yang sangat bermanfaat untuk pengembangan dan update pengetahuan kita bersama. Marilah untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Heri Prasetyo untuk menyampaikan materi berdamai dengan COVID-19. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Heri Prasetyo, pengawas dari Kabupaten Malang. Monggo dipersilahkan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Lukman, kepada Ketua PGRI nanti waktu. Kemudian terima kasih kami sampaikan juga kepada Inspektur dan kepada teman-teman kami itu pada kesempatan kali ini kami yang sebenarnya rekan-rekan
betul. Betul. Kemudian untuk materi yang sekarang akan kemudian kepada anak-anak yang menjadi korban dampak dari pandemi COVID-19. Jadi beberapa saat lalu kita telah mengalami kondisi yang sangat luar biasa yang membawa dampak baik secara langsung maupun tidak, terutama anak yang sangat banyak itu adalah adanya belajar diripas diri dan enak yang sangat dan perpisahan maupun orang tua yang bermanfaat. Kemudian faktor yang adalah adanya sebuah kegiatan tentang kebijakan dan penanganan kegiatan yang mengharuskan keluarga sebelah yang kita yang untuk pada penanganan masa tersebut. Hal ini memberikan dampak serta risiko terhadap perusahaan.
conferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. Please announce yourself. Cilik nih. Melakukan COVID-19 dan kita pada hari ini sama pernah kita banyak. Kemudian untuk mencapai tugas tersebut, di sini kita memang harus melaksanakan identifikasi masing-masing. Kemudian dari situ kita bisa memilih modul program apa itu harus dilaksanakan ini ataupun jadi ataupun bisa dilaksanakan yang jelas dan itu kita bisa mengambil kesimpulan untuk dimulainya pembelajaran tatap muka dan ini kita berbagi menjadi satu untuk dilakukan dan tidak boleh ada sistem pembelajaran luring kemudian zona kuning dan kita melihatnya dari faktor tersebut. Jadi di kabupaten atau kota di dalam zona pada saat kita akan melaksanakan pembelajaran secara penuh, ini kita harus mendapatkan izin dari Pemda atau KPU apakah Pemda atau tersebut bila mana lembaga tersebut maka boleh tidak boleh. Kalau lembaga tersebut Pemda tersebut kami telah memberikan izin diberikan izin ya atau tidak. Sedangkan kalau dua lembaga ini tidak memberikan izin ya kedua lembaga memberikan izin kemudian orang tua memberikan izin nanti setelah pembelajaran kita akan dilihat melaksanakan salah satu dari komponen ini ketika izin akan ini untuk sebenarnya pembelajaran tatap muka pada zona itu dilaksanakan melalui dua fase, yaitu pembelajaran tatap muka di tahap tidak memenuhi kesiapan dilaksanakan secara matang diawali dengan transisi selama bulan. Kita dalam kemudian tersebut
tidak terjadi suatu masalah, dan tidak terjadi lonjakan dari kasus penyebaran penyakit tersebut, maka kita dilanjutkan dengan masa kebiasaan yang baru. Jadi, yang paling cepat bagi yang memegang tersebut itu masa transisi 12 bulan pertama. Ini dilaksanakan untuk SMA, SMA, AK, SMP, STS. Ini paling cepat adalah Juli 2020 dan SD, SD dan SD paling cepat tahun 2 bulan kita akan melanjutkan dalam proses yang kita sebutkan akan paling cepat seperti 20 SMA, SMA, SMP, STM, dan untuk SD, SD dan SMP akan November 2020. Kalau tidak, akan untuk tahun yang paling cepat dan sedangkan untuk mencapai vaksinasi di bulan pertama ini, kita juga harus memperhatikan kondisi kelas apakah sesuai atau tidak dengan protap COVID-19 atau tidak. Ini memang di masa transisi kondisi harus dipantau yang jelas. Untuk kelas itu dikatakan sebanyak jaga jarak minimal 1 meter dan maksimal 8 di dalam dengan standar 24 per. Kemudian untuk SLC ini jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 kaki di dalam kelas. Sedangkan untuk paut ini jaga jarak minimal adalah 3 meter dan maksimal 5 kaki di dalam kelas. Standar 15 ini kenapa kalau gerak ini karena untuk mau relatif pendidikan atau pendidikan anak itu masih kalau di depan masa ini sangat terlalu kita ini akan kita di depan apa kita ini di dalam manusia itu tetap betul benar aku memang kita dengan delapan bulan itu tetap jadi minimal maksimal dan untuk tahun ya kemudian untuk di masa transisi dan untuk 9 hari dan 6 bulan yang penting perhubungan rombongan dan ini ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Kemudian 9 hari dan 9 hari agar atau penting ini ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan ataupun migrasi ini diperlukan dengan sangat kemudian selanjutnya untuk prosedur apel di sini juga bisa digunakan program untuk memberikan yang pertama pada prosedur apel ini segera berkumpul saat perlu kumpul berbunyi atau tidak berbunyi, segera berkumpul ya tetap dan tempat belajar masing-masing kelompok dan tidak bersama dalam kepentingan masker dan tidak terdapat keluar masa tersebut ini segera melakukan tindakan keluar untuk menggunakan
Eh, Selanjutnya, pada saat produksi memasuki lingkungan sekolah, diturunkan kendaraan, kemudian membawa kendaraan, kemudian melapor kepada keamanan, itu biasanya ada cek suhu badan. Menggunakan termometer, itu aman sampai di titik ketiga aman melewati pilih penyemprotan antiseptik. Gitu ya, setiap satu pendidikan ini masuk menjadikan penyemprotan antiseptik. Dari saya itu pertama kali ini akan termasuk ini penyemprotan. Kemudian yang kelima, yang kedua, tangan yang masuk. Ini setiap tahun kita harus bekerja berfungsi tangan. Yang kedua, mudah berjangkau sarana untuk cuci tangan dan sabun ataupun di masa peran dan pertama tersebut, kita juga mendapatkan waktu dan kesempatan dan baik untuk belajar. Jadi pembelajarannya dan kita akan melalui pembelajaran dengan adanya protokol yang sangat berbeda dengan yang kita lakukan. Jadi itu nanti pembelajaran dipergunakan untuk meminimalisasi adanya kontak fisik dan kita menggunakan terjadinya penyebaran yang pertama di sini pertama dan yang kedua yang ketiga dengan menggunakan peralatan olah tkp kontak menggunakan meminimalisasi kontak dengan menggunakan sabun dan produksi makanan ini sangat dengan perubahan yang saat dan tetap menggunakan masker tidak berbagai alat atau setiap alat saja dan yang terakhir sampai jam 12 ini sesuai dengan adanya kita tidak kita tertib dan tetap dengan sama apa. Kemudian kesimpulan apa yang pada sisi konten ini, yang pertama adalah pencapaiannya tidak sama, jadi tidak sama dengan konten yang kedua adalah menggunakan jadi dua kali sebenarnya kali berdua belakang tapi menyelamatkan terhadap sama dan kemudian data dan bisa kita yang ketiga ini dengan tersedia layanan terbaik dan melakukan hasil keputusan dan anak sehingga kita memastikan dapat dan terjadi cara baik aksi yang terlalu tertekan kemudian semua kita jalan kemudian dapat kita tekan itu tadi materi yang kita sampaikan
bisa berganti dengan topik sebelumnya. Terima kasih. Semoga kalau ada pertanyaan, aku kami sebagian saran Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri Pras yang sudah menyampaikan materinya jelas. Semua akan lebih jelas lagi apabila ada di antara Bapak Ibu beserta di luar guru hebat, pengawas hebat untuk menanyakan segala sesuatunya kepada presenter. Saya persilahkan barangkali dari Bapak Ibu ada. Monggo Bapak Ibu. Saya Pak Arofiki dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Monggo Bapak. Assalamualaikum Pak Heri Prasetyo. Dari paparan punya Bapak itu menarik itu. Kalau ditinjau dari penelitian kualitatif, maka semakin banyak pertanyaan-pertanyaan dan semakin mendalam untuk melaksanakan wawancara terhadap pertama bisa kepada gurunya, kemudian gurunya kepada peserta didik ataupun kepada keluarganya. Jadi Pak ya, terkait dengan judul yang sampaikan itu dan berdamai dengan COVID, artinya berdamai dengan COVID itu ini yang sebenarnya perlu disosialisasikan. Karena apa? Pemahamannya itu COVID itu sesuatu yang menakutkan. Karena menakutkan pada akhirnya kemudian membawa bencana kepada pendidikan di Indonesia khususnya. Kenapa? Karena bukan nyun sewu, karena pada peserta didik dia akan tumbuh dan muncul yang namanya gangguan psikologis dari peserta didik. Jadi kebetulan saya kemarin di pulang kampung di Banyuwangi ada anak-anak SD kebetulan belajar di rumah saya juga begitu, semacam mengeluh gitu. Jadi sebenarnya mengeluh kenapa? Dia juga ingin dia ikut sekolah, kapan sekolah ini gitu. Nah sementara maaf pada sering saya katakan begini, penyakit ini adalah penyakit struktural. Artinya apa? Struktural itu kalau di atas itu mengatakan A ya di bawah sampai ke bawah A itu kan banyak. Nah, tapi sementara apakah betul COVID ini adalah sebuah wabah? Dan wabah kok kenapa seluruh Indonesia wabahnya itu yang pertanyaan saya yang pertama. Kemudian kedua, sebenarnya harus dipikirkan juga adalah dampak psikologis anak. Kemudian dampak yang seterusnya adalah dampak orang tua. Dampak orang tua dalam menyiapkan paket datanya. Seterusnya adalah tentang orang tua, katakanlah maaf, pekerjaan menjadi tidak jelas. Itu kedua. Kemudian yang ketiga Pak, ya maaf ya, saya karena kebetulan orang-orang agama, dan agama bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga. Maka sebenarnya kalau dalam bahasanya agama, Al-Quran itu kan Allah wa Rasulullah minkum gitu kan, amr. Jadi amr perintah terhadap umaro itu kan ada yang merintah gitu. Tetapi kemudian saya yakin dan itu yakin bahwa ketika beribadah itu ngikuti aja Nabi gitu, jamnya Nabi. Dan Nabi itu tidak asal ngomong gitu. Karena apa yang disabdakan Nabi itu adalah wahyu itu. Apa yang disebut anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan sehingga kalau beribadah menurut saya monggo. Ya tetap saja. Karena kebetulan saya dibandingkan juga selama beberapa hari ini santai aja jadi masalah itu kan. Dan selama 5 bulan di sana itu sholatnya juga berjamaah tetap tidak tanpa cara, ya tidak ada masalah. Masalah saya itu nggak ada yang terkena virus COVID itu kan ya. Sementara mungkin orang yang bertakut lihat dengan COVID yang dan ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri, maksudnya kita berdamai dengan COVID ya, berteman ya dengan COVID gitu kan. Saya enggak, jadi aslinya gitu kan, salaman biasa gitu, jangan yakin bahwa kita ikuti protokol gitu kan, protokolnya juga tidak terlalu gitu kan, terlalu ketat gitu kan, salaman ya salaman gitu kan, dan
saya yakini gitu kan, itu sudah dijamin sama Allah gitu kan. Kemudian sholat jamaah gitu kan. Nah itu Pak Heri. Jadi sebenarnya maaf ini bisa masukkan juga sebenarnya kalau bisa memang ibadah itu ya udah ngikuti anak. Karena memang betul pemerintah tidak ada hubungannya dengan agama. Pemerintah hubungannya dengan haji. Pemerintah hubungannya dengan apa yang hubungannya dengan tanggal-tanggal aja. Karena hubungannya dengan Tuhan Allah itu kayaknya nggak ada itu, nggak ada. Makanya kita ngikuti sunnah Nabi. Nah, ini kan mudah-mudahan ada manfaatnya dari kita. Itu tadi tentang dampak dari pembelajaran yang menggunakan zat ini menjadi masalah secara anak. Sekian bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Heri Prasetyo saya hormati, ini ada suatu pernyataan pertanyaan yang luar biasa bagus, termasuk terus terang saja kita membuka cakrawala kita bersama. Gimana Pak Iqbal bisa menguraikan wabah itu apa dan bagaimana? Karena yang turun dari atas ke bawah itu yang diterima menjadi informasi yang kurang jelas, ada informasi yang jelas, ada yang jelas tidak jelas. Sekaligus kalau kita itu perintah-perintah dari pemerintah, ini protokol dan realita di masyarakat masih banyak terjadi yang terjadi COVID-19. Monggo Pak Iribra untuk memberikan pencerahan apa yang disampaikan oleh, mohon maaf dari beberapa siapa tadi? Pak Abdul Rofiq. Bapak Rofiq, Pak. Terima kasih. Monggo Pak Iribra untuk diberi pencerahan seruannya. Monggo. Terima kasih Bapak Moderator, terima kasih juga kepada Bapak Abdul dan teman-teman sangat luar biasa sekali. Jadi saya mencermati pertanyaan tersebut dari satu, jadi dari sisi protap yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang kedua protap yang ditetapkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Jadi kita melihatnya dapat saya maaf nanti kalau benar dan baik. Jadi yang pertama kita lihat sebenarnya COVID itu termasuk wabah atau tidak. Tidak dalam satu hal yang tidak kelihatan. Apa sih kita melihat virus itu sendiri? Sebenarnya virus itu ada atau tidak? Dan kalau tidak ada, itu kok bisa menular dengan gejala yang sama. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan yang tentu saja sangat untuk menentukan. Jadi menurut saya, jadi untuk dilihatnya perubahannya kita satu tidak suatu faktor. Jadi sudah terjadi dengan kasus-kasus yang cepat, kemudian terjadi yang sudah sangat luar biasa juga dari sisi seperti itu. Mungkin saya bisa suatu penyakit yang harus kita hindari. Tetapi seperti halnya penyakit yang diakibatkan oleh virus, kita pernah mengalami suatu yang yang lalu ketika belum pernah ada. Contohnya masih seperti ini. Kenapa duluan? Kita tidak pernah apa itu yang disebut dengan virus. Nah, kita tidak tahu apa, kita tidak
mengenal adanya virus-virus macam baru pada tahun sekitar 90-an mulai satu kayak beberapa juga akhirnya meningkat populasi yang sangat besar yang kita katakan dengan pandemi virus yang akan dulu pada saat itu hanya menyerang pada juga tidak sampai menyerang pada manusia. Memang pada beberapa kasus bukan kepada manusia, tetapi itu harus melalui proses yang panjang yang harus melalui beberapa kita dan kita lakukan dari ayam ke manusia. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Itu bisa kita katakan suatu pandemi, sudah adanya infeksi dari suatu virus yang kita identifikasikan juga dengan virus pada saat itu terjadi. Pada saat virus tersebut sudah ada dan sifat suatu virus itu kalau ada itu sesuatu yang sudah ada itu sangat sulit untuk dimusnahkan seperti itu karena sifat dasar dari itu ini pada saat dia terkena disinfektasi ini beberapa semangat tetapi semua nanti akan membentuk suatu kapsul yang bisa melindungi dirinya dalam keadaan tidak hidup dan tidak mati selama ya sehingga di situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa pada saat COVID-19 ini akan terjadi suatu dispositif virus yang tidak mudah untuk digunakan dalam jangka waktu tahun-tahun. Ini yang kita katakan bahwa ini tidak selesai dalam dua tahun. Dia akan menyebar, dia akan bertahan, dan dia akan mengambil suatu tempat di mana tidak sesuai. Dia akan melindunginya untuk nantinya dia akan bersirkulasi di tempat yang itu yang saya katakan. Sehingga untuk kita bisa menggunakan yang beragam-agam aman kami untuk kita yang kita laksanakan adalah dengan berganti dengan virus. Kita hidup dengan virus, kita mencoba bagaimana supaya dengan virus tersebut dan kita menjaga diri agar tidak terpaksa dengan kita harus jadi itu jawaban yang pertama tentang keluarga organ yang kita bisa menggunakan. Jadi itu adalah suatu yang tidak akan bisa kita lupakan tidak tercatat dalam waktu 2 tahun. Karena sekali itu ada, dia akan tetap ada dalam jangka waktu kita berdamai dan kita harus juga mendapatkan kemudian untuk yang kedua tentang dampak sebelum bagi anak itu ada tantangan yang paling terdekat di mana pada saat sedang ini terutama anak-anak yang SD, SMP ini setelah mereka dengan pengetahuan berbeda dengan pengetahuan kita, jadi dia belum memahami cara tepat. Kenapa sih kita akan begini? Kita pengen ketemu sama teman-teman tidak boleh, kita ingin ngaji tidak boleh, kita akan menghasilkan aktivitas pengen berolahraga tidak boleh. Ada suatu yang itu kalau dengan jangka waktu yang panjang akan menghasilkan terjadinya sindrom ataupun suatu perasaan bukan yang dengan positif yang juga itu saja Pak dan Pak dan rakyat ataupun anak-anak yang keluarganya akan terkena dengan anak-anak ayahnya atau ibunya atau dengan anak komunitas itu dapat betul-betul sangat lebih besar karena sebenarnya lingkungan sekitarnya akan berusaha melaksanakan sesuatu
yang sangat penting. Mungkin bagi kita yang berdua, tetapi bagi anak-anak itu adalah sesuatu yang hal yang yang harus diikutkan, mana dia harus gimana mana dia boleh melakukan sesuatu hal yang belum tentu mereka ini perlu penanganan baik dan pada saat itu saya katakan bahwa kita harus melakukan masjid yang tepat yang bisa menghidupkan kejenuhan anak-anak dengan masa yang lebih lama dan cuma dengan aktivitas yang lebih juga dengan komputer dan menjadi juga di mana kemudian untuk dampak yang kepada orang tua pertanyaan jadi seperti dan pasien orang tua dampak terhadap orang tua orang tua ini memikir yang karena dia harus bertemu dengan pasangan kalau saya harus dia tetap kemungkinannya akan sangat pada saat orang tua ini datang dari suatu tempat, datang dari tempat yang tempat dan melakukan tempat itu nanti ya akan oh datang dari itu biasanya alam pada saat harus saja dari rumah kerjaan dia makan di rumah pandangan itu akan lain. Jadi memang ada yang itu tidak bisa melakukan dalam arti memang apa yang dilaksanakan itu tetap ya sesuai jadi upakan sesuai bagi buat ada kesalahan dan salah lembaga ataupun kita tidak dikatakan untuk melindungi tidak kita menggunakan kita tidak takut tapi kita akan memproteksi terbaik dengan melakukan perhatian kemudian untuk tempat yang terakhir dari melakukan itu saya akan menjawabkan jadi yang saya apa yang ditanya benar maka itu jadi dari sudut Allah untuk macam bedanya tergantung dari pribadi kamu begitu Bapak yang saya berikan kami sampaikan terima kasih teman-teman ada yang akan dan kami kembalikan kepada sahabat. Terima kasih luar biasa apa yang disampaikan oleh presenter. Barangkali waktu sudah cukup berakhir dan waktu sudah waktunya kita itu punya inspirasi barangkali dari instruktur memberikan suatu masukan yang lebih membuat materi ini makin bisa menambah pengetahuan kita bersama. Monggo instruktur barangkali ada masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Alhamdulillah. Rekamannya di off kan dulu ya Pak? Oke, baik. Ini sekedar ini saja masukan. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya baru bergabung. Tadi kebetulan ada kegiatan, jadi baru bisa masuk sekarang. Tapi untuk keseluruhan, sepertinya lancar ya Bapak. Untuk PPT tadi sudah ditampilkan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu, karena tadi saya baru bisa bergabung, jadi nggak bisa melihat semuanya. Nah, ini saya juga mengucapkan terima kasih ke Bu Endang yang jadi relawan untuk merekam menggunakan headset, ya. Ya, alhamdulillah. Sepertinya sudah bagus Pak. Alhamdulillah kalau misalnya berjalan lancar, berarti nanti tinggal menunggu penampilan Pak Hari dan Pak Lukman ya, bergantian hari ini ya Pak. Ya. Baik kalau begitu. Alhamdulillah kalau begitu, berarti ini nanti pindah room Pak Lukman atau Pak Hari jadi Pak Hari. Foto yang kedua di Pak Hadi Saputo. Saya habis maghrib Bu Ari. Siap. Insya Allah nanti saya bergabung Bapak, mudah-mudahan juga berjalan lancar ya ikonnya. Amin. Amin. Kalau begitu. Terima kasih Bu Ari. Amin. Sama-sama Bapak. Monggo silakan dilanjutkan atau ditutup. Terima kasih Bu Ari. Waktu sudah berakhir dan marilah kita sambut dengan kebahagiaan ini. Sekaligus saya serahkan kembali kepada host untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri Santoso. Selanjutnya acara ini mari kita akhiri dan kita akan pindah room untuk materi selanjutnya, yaitu program pengawasan yang disampaikan nanti oleh Pak Heri Santoso. Saya atas nama host hanya mengucapkan terima kasih atas dukungan semuanya dan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Saya izin live, saya masuk ke room berikutnya Ki. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sangat tutup dulu. Apa Bu? Bang. Ayo absen kabeh. Absen apa Bu? Belum share ya? Absennya belum share ya? Absen yang ini chat tadi tuh. Oh, aku sudah absen Madam. Oh, oke. Absen dulu. Nanti di yang kedua ini harus kan 3 ya. 15.30 sampai 16.30. Oke Pak Lukman. Oke, kenapa Pak? Yuk kita live dulu langsung turun kedua yuk sambil setting alat. Omong kon absen sih. Aja dipatek, aja dia. Wes les apa sih jenenge wes absen ta? Belum. Oh, presenter juga harus absen ya. Semua loh, lah jenengan kok apa sih kok kumpul nih ganti presenter? Belum. Well, habis ini Bu Indah itu orang-orang, oke.